Halo sobat semua, kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Badan Pusat Statistik Golongan 3 Angkatan 98 akan berbagi informasi mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Apa itu TPT? Nah, sebelumnya, konsep baku ketenagakerjaan yang dipakai oleh BPS saat ini mengacu pada International Conference of Labor Statistician atau ICLS 13. Penduduk dikategorikan berdasarkan usia menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Lalu, penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini dibedakan kembali menurut kegiatan yang ia lakukan dalam seminggu yang lalu. Dari konsep baku ketenagakerjaan tersebut, didapatkanlah TPT, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Seseorang dikatakan pengangguran apabila ia sedang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa putus asa, atau tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Manfaat dari TPT adalah dapat mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. TPT dapat memberikan pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lainnya. Cara menghitung TPT adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100. TPT berkaitan erat dengan TKK atau tingkat kesempatan kerja, yaitu persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Berdasarkan cara perhitungan, TPT dan TKK sama-sama dibagi dengan angkatan kerja, sehingga TPT ditambah TKK sama dengan 100%. Berikut ini adalah data TPT Indonesia bulan Februari dari tahun 2020 hingga 2023. Terdapat kenaikan angka TPT dari Februari 2020 ke Februari 2021. Namun, pada Februari 2023, angka TPT mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi jika TPT Februari dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, perkotaan, dan perdesaan, juga berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data TPT Februari 23 menurut provinsi. Provinsi Banten menjadi provinsi dengan angka TPT tertinggi yaitu 7,97%. Dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan angka TPT terendah yaitu 3,04%. Berdasarkan grafik juga dapat dilihat bahwa terdapat 10 provinsi yang memiliki angka TPT di atas angka TPT nasional. Berikut adalah data TPT Agustus tahun 2022 dan 2023. Dapat terlihat bahwa kondisi TPT Indonesia dari Agustus 2022 ke Agustus 2023 mengalami penurunan. Penurunan tersebut juga terjadi pada TPT menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. TPT menurut daerah perkotaan juga mengalami penurunan. Namun, pada daerah pedesaan justru mengalami peningkatan sebesar 0,45%. Dampak dari penurunan TPT Agustus 2022 ke Agustus 2023 adalah banyaknya pekerja penuh waktu mencapai 96,39 juta orang yang bertambah 3,76 juta orang, sedangkan untuk pekerja paruh waktu mencapai 34,12 juta orang yang mana menurun sekitar 10.000 orang, dan untuk pekerja setengah pengangguran atau yang bekerja kurang dari 35 jam mencapai 9,34 juta orang atau bertambah sekitar 800.000 orang. Bagaimana sobat semua? Sudah tahu kan apa itu TPT? Kalau begitu, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.